Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perindu Rasul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang silsilah lengkap yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe dan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Silsilah nasab yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat adanya junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka umat manusia menjadi mulia. Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah dan ibunya yang bernama Siti Aminah binti Wahab Az-Zuriyah dari Bani Zahro ibnu Kilab, salah satu kabilah Quraisy. Abdullah adalah anak lelaki dari Abdul Muthalib dan istrinya yang bernama Fatimah binti Amr al-Maksumiyah dari Bani Maksum ibnu Yakso ibnu Murrah, salah satu dari kabilah Quraisy. Abdul Muthalib adalah seorang syekh atau pemimpin yang diagungkan di kalangan kabilah Quraisy. Mereka selalu meminta keputusan darinya di dalam hal-hal yang penting. Abdul Muthalib adalah putra Hashim dari istrinya yang bernama Salma binti Amron an-Nazariyah, yaitu dari Bani Nazar, salah satu dari kabilah Hojroj. Kabilah Hojroj ini adalah salah satu dari dua kabilah yang mendiami kota Madinah, dan yang satunya lagi bernama kabilah Aus. Kedua kabilah ini merupakan dua saudara. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan kedua kabilah tersebut ketika hijrah sebagai sahabat Ansor. Sementara itu Hashim, ayah dari Abdul Muthalib, adalah putra Abdul Manaf dari istrinya yang bernama Hubi binti Halil al-Huzayyah yang berasal dari Bani Salim ibnu Mansur, salah satu puak dari kabilah Qais ibnu Ailah ibnu Mudor. Jabatan hijabah atau pengurus Baitullah atau Ka'bah pada masa jahiliyah dipercayakan kepada Qusay. Demikian pula jabatan Rifado atau yang bertugas memberi makan dan minum kepada para jemaah haji, dan jabatan pemimpin Natwa, yaitu majelis permusyawaratan yang harus memecahkan semua masalah, serta jabatan Liwa atau panglima perang. Ketika ajal telah dekat, ia menyerahkan semua jabatan tersebut kepada anak lelakinya yang bernama Abdudar. Akan tetapi, Bani Abdul Manaf atau anak-anak Abdul Manaf sepakat tidak akan membiarkan anak-anak mereka, Bani Abdudar, menguasai kedudukan yang dibanggakan ini sehingga hampir saja pecah perang saudara di antara mereka, andai kata tidak ada orang-orang yang bijaksana dari kedua kelompok itu yang melerai mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan jabatan Sikoyah dan Rifado kepada Bani Abdul Manaf. Kedua jabatan penting ini berlangsung di tangan mereka sehingga sampai kepada tangan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib, yang selanjutnya menurunkan pula kepada anak-anaknya sesudah Al-Abbas meninggal dunia. Adapun jabatan Sikoyah yang masih tetap berada di tangan Abdudar, yang selanjutnya diakui oleh syara atau agama Islam. Hingga sekarang jabatan tersebut masih di tangan mereka, yaitu Bani Saibah ibnu Utsman ibnu Abu Tolha, ibnu Abdul Aziz, ibnu Utsman, ibnu Abdudar. Adapun jabatan Liwa masih tetap berada di tangan mereka Abdudar, sehingga dibatalkan oleh agama Islam. Kemudian Islam menjadikan sebagai hak khalifah kaum muslimin, dan hanya boleh dipegang oleh orang yang dinilai oleh Islam sebagai orang yang layak untuk memangkunya. Demikian pula jabatan Utwah. Qusay adalah putra Kilab dari istrinya, yang bernama Fatimah binti Sa'd dari negeri Yaman dan dari kalangan kabilah Arsyanuah. Kilab adalah putra Murrah dari istrinya yang bernama Hindun binti Sarir dari Bani Fihir ibnu Malik. Murrah adalah putra Ka'ab dari istrinya yang bernama Wasiyah binti Syaiban dari kalangan Bani Fihir pula. Ka'ab putra Lu'ay dari istrinya yang dikenal Ummu Ka'ab, nama aslinya adalah Bariyah binti Ka'ab dari kabilah Qudoah. Dan Lu'ay adalah putra Ghalib dari istrinya yang dikenal dengan Ummu Lu'ay, nama aslinya adalah Salma binti Amr al-Huzai. Ghalib adalah putra Fir dari istrinya yang dikenal dengan nama Ummu Ghalib, nama aslinya adalah Laila binti Sa'd dari kalangan kabilah Huzail. Menurut pendapat mayoritas ahli sejarah, Fir adalah bangsa Quraisy, dan Quraisy merupakan suatu kabilah besar yang terdiri dari beberapa puak, yaitu Bani Abdul Manaf, Bani Abdudar ibnu Qusay, Bani Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay, Bani Zahro ibnu Kilab, Bani Maksum ibnu Yakso ibnu Murrah, Bani Taim ibnu Murrah, Bani Adi ibnu Ka'ab, Bani Sahm ibnu Husaysh ibnu Amr ibnu Ka'ab, Bani Amir ibnu Lu'ay, Bani Taim ibnu Holim, Bani Al-Haris ibnu Fir, dan Bani Muharib ibnu Fir. Orang-orang Quraisy yang mendiami kota maka dinamakan Quraisy Al-Bito, artinya orang Quraisy kota, sedangkan orang Quraisy yang tinggal di sekitar maka dinamakan Quraisy Az-Zawahir, yaitu orang-orang Quraisy pedalaman.
Fihr adalah putra Malik dari istrinya yang bernama Jandalah binti Harb dari kabilah Zurhum. Malik adalah putra Nador dari istrinya yang bernama Atika binti Atwan dari kabilah Qais Ailan. Nador adalah putra Kinanah dari istrinya yang bernama Baro binti Mur ibnu In. Kinanah adalah putra Huzaimah dari istrinya yang bernama Awana binti Sa'ad dari kalangan kabilah Qais Ailan. Huzaimah adalah anak Mudrikah dari istrinya yang bernama Slama binti Aslam dari kabilah Qudawah. Mudrikah adalah putra Ilyas dari istrinya yang bernama Hondaf, seorang wanita teladan dalam hal kehormatan dan keperkasaan. Ilyas adalah putra Mudor dari istrinya yang bernama Ar-Robab binti Jundah ibnu Ma'at. Mudor adalah putra Nizar dari istrinya yang bernama Sauda binti A. Nizar adalah putra Muat dari istrinya yang bernama Muana binti Jausyam dari kabilah Zurhum. Dan Muat adalah putra Adnan. Demikianlah nasab keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keabsahannya telah disepakati oleh kalangan para ulama tarikh dan ahli hadits. Adapun nasab mulai dari Adnan hingga ke atasnya tidak ada satu jalur periwayatan pun yang sahih. Pada garis besarnya mereka telah sepakat bahwa nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Nabi Ismail sebagai bapak orang-orang Arab yang mustaribah, dan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti yang telah Anda ketahui, nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab yang mulia lagi terhormat, yaitu terdiri dari bapak-bapak yang suci dan ibu-ibu yang suci pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus berpindah-pindah dari tulang sulbi suci mereka kepada rahim-rahim yang suci pula, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dua orang ibu bapanya dari kalangan bangsa Arab, yaitu dari kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy merupakan kabilah yang memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat di kalangan bangsa Arab. Anda tidak akan menjumpai dalam silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain orang-orang yang mulia, tidak seorang pun dari mereka yang merupakan rakyat jelata, bahkan semuanya merupakan pemimpin dan orang yang terhormat. Demikian pula silsilah ibu-ibu dari kakek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua termasuk kabilah-kabilah yang memiliki kedudukan tinggi dan disegani. Memang tidak diragukan kemuliaan dan sucinya tempat kelahiran merupakan syarat kenabian. Perkawinan yang dilakukan oleh setiap moyang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai kedua orang ibu bapanya merupakan perkawinan yang sah sesuai syariat yang berlaku pada bangsa Arab, yaitu agama Nabi Ismail alaihi salam. Tidak pernah suatu sifat jahiliyah atau zina menyentuh silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah memelihara silsilah keturunannya dari perbuatan tersebut. Alhamdulillah.